Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara mungkin saudara kenal dengan Uni Rifa, dan di video berikut dia lari dari ruang debat karena dia tidak mampu melawan seorang pemuda yang sangat cerdas. Nah, saudaraku dalam Tuhan, langsung saja kita lihat videonya. Dan sebelum kita melihat video Uni Rifa, pastikan tekan tombol like, tekan subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi sebelumnya, saya ajak saudara menonton cuplikan video Guru Gembul menyampaikan pesan moral buat umat muslim yang tidak pernah melihat kepada diri sendiri, hanya melihat kesalahan orang lain. Saudara dalam Tuhan, mari kita melihat videonya terlebih dahulu, dan setelahnya nanti kita lanjut ke videonya Uni Rifa. Berikut videonya. Kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusi. Saudara, pesan moral dari Bapak Guru Gembul kita lanjutkan setelah video yang berikut. Dan sekarang kita menyaksikan perdebatan antara seorang Kristen cerdas dengan Uni Rifa yang akhirnya membuat Uni Rifa meninggalkan ruang debat. Saudara dalam Tuhan, mari langsung saja kita simak videonya. Adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa? Sejak kapan kamu diajarin Yesus? Sejak kapan diajarin Yesus? Aduh, sorry ya, ngapain nih? Gue nggak mau ketemu sama orang seperti ini. Sorry ya, Joseph, gak sopan. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Loh, Bu Yuni, ini lo bikin orang kabur gimana sih? Aduh, kepikir udah selesai. Apa mau kita gantian berdiskusi Bu Yuni? Anggapi bahwa katanya Kurios dan Theos itu berbeda. Ya memang berbeda kok ini. Jadi kalau misalnya Uni mengkritik saya nggak ngerti bahasa, ya sama Uni juga nggak ngerti bahasa. Tuhan dan Allah itu berbeda ya ini. Makanya orang Islam kalau ditanyakan Tuhan dan Allah itu nggak nyambung, karena bagi mereka Tuhan itu Allah dan Allah itu Tuhan. Nah, tadi sebenarnya sedikit menarik ketika dikatakan bahwa Nabi Muhammad menyatakan nggak mengajarkan kesyirikan atau tidak menyekutukan Allah dan seterusnya. Loh, ya, dari perjanjian lama juga sama, di kami juga sama. Tadi kan 1 Korintus 8 ayat 6, ya, tidak ada Allah lain selain Allah Bapa. Tuhan itu juga satu, hanya Yesus Kristus. Ya, dipelajari dulu mungkin ya terkait tentang Tuhan dan Allah itu perbedaannya apa, Kurios dan Theos ya. Makanya kalau misalkan umat Islam bersyahadat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, berarti Tuhannya Allah. Berarti mau nggak mau sharing dengan orang kafir Quraisy, Tuhannya sama Allah. Ya, kemudian kita lihat di dalam perjanjian lama yang tadi saya katakan bahwa kalau Muhammad hanya menyebutkan tauhidnya Nabi Muhammad ini, wah apa kerennya dengan Yesaya. Sayangnya Yesaya bukan nabi besar sih. Nih, Yesaya nabi besar dalam kekristenan dan Yahudi, tapi masalahnya ini 700 tahun sebelum kedatangan Yesus, ya. Sebelum kedatangan firman Allah yang menjadi manusia, sebelum kemanusiaan Yesus itu ada, dia sudah mengatakan, Yesaya 44 ayat 6. Nih, dikatakan gini, beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada ilah selain aku. Sebatas ini doang tauhidnya Muhammad. Ya udah, berarti Yesaya 44 ayat 6 aja pakai. Kalau sebatas ini doang tadi tauhidnya dalam hadis, menyembah hanya kepada Allah dan tidak ada Allah lain, ya udah ini aja. Yesaya 44 ayat 6 ini sama jawabannya, tidak ada ilah selain aku. Sama. Ya, kemudian kita lanjut lagi tadi kan. Ini agak unik ya. Kita kembali lagi. Ya, ini sebenarnya udah mulai lari-lari nih, udah mulai goyah dengan ketetapan tauhid mana yang dipakai sama Uni. Nih, kalau tadi dikatakan tauhidnya sama, Allahnya sama, loh ini ada loh. Ini ijma ulama, kata Uni disepakati ijma ulama. Kok menurut salah satu sumber yang saya pakai ini, insya Allah ya sumbernya ini bisa dijadikan hujah, karena ini yang nulis ini adalah nih, ya, pengasuh Pondok Pesantren Al Khairat Malang. Beliau itu penulis buku teman-teman, ya, bukunya banyak. Ya ini, wah. 3 jenis tauhid ala Wahabi, bid'ah, sesat. Nah, dikatakan di sini ini sama Islam loh. Nih, kita lihat di sini. Ya, pertama dan utama teori pembagian tauhid mengenai rububiyah menjadi rububiyah dan uluhiyah adalah bid'ah. Wah, bid'ah ternyata karena tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul, serta tidak pernah ada dalam tatanan wacana generasi salafus salih. Nah, ini ada dalam kutipan dari perkataan mantan mufti Mesir ya, yang bernama Ali Jum'ah Muhammad, yang menyatakan dalam salah satu fatwanya pembagian tauhid menjadi uluhiyah dan rububiyah termasuk pembagian yang baru yang tidak berasal dari generasi salafus. Keriting, masa iya
konsep tauhidnya mau ngambil dari orang yang pernah mensahihkan hadis Allah itu berambut keriting kan nggak mungkin. Nah, kemudian di sini dikatakan apa? Ahli Jum'ah juga menegaskan bahwa selain bid'ah dan berlawanan dengan ijma ulama, berlawanan ternyata. Kata siapa tidak berlawanan? Berlawanan. Nih, berlawanan dengan ijma ulama. Pembagian tauhid ini juga kontradiktif dengan ucapan Ibnu Taimiyah. Pendapat yang menyatakan bahwa tauhid rububiyah saja tidak cukup dalam iman. Loh, ini jadi iman tanpa perbuatan adalah mati ini. Nyontek lagi, Yakobus 2. Ya. Iman tanpa perbuatan mati. Mengimani saja nggak cukup, kata Ibnu Taimiyah nih, ya. Adalah ucapan ahli bid'ah yang bertentangan dengan ijma ulama yang hidup sebelum Ibnu Taimiyah. Nah, itulah ya, dalam Islam itu saya bingung makanya. Kemudian ya tadi Uni bilang tangan Uni belum tentu Uni, Joseph. Uni punya sifat marah, belum tentu marahnya itu hanya Uni. Loh, Uni, marah itu bukan sifat loh. Ya, marah itu bukan sifat. Dan lagi-lagi Uni, ingat Uni, Masya Allah, astagfirullah, sadar. Laisa kamislihi syai'un wa huwa samiul basir. Tidak ada yang serupa dan setara dengan Allah. Masa Allah mau disamakan dengan Uni Rifa? Apa Allah punya sifat marah? Allah itu qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri, beda dengan makhluk. Kok mau disamakan dengan makhluk Allahnya? Blunder ini. Ya, kok mau sifat Allah sama dengan makhluk padahal Allah itu tidak serupa dengan dan setara. Loh, ini Islam, saya bingung ini. Ya. Saya dari tadi bingung ini, makanya ketika Uni menyamakan Allah dengan Uni Rifa itu bingung saya. Nah, kemudian balik lagi mengenai khalik dan makhluk. Loh iya betul. Saya baru dengar ini dari Uni Rifa. Di Islam ada 3 konsep, khalik, sifat, dan makhluk. Padahal dari dulu kalau nggak khalik ya makhluk, kalau bukan makhluk ya khalik. Kok tiba-tiba ujung-ujung ada sifat di sini dimasukin? Ini pendapat ulama dari mana nih? Ya. Nah, mau saya tanyakan lagi, konsep tauhid dari Islam beneran nggak? Beneran nggak hanya mengesahkan Allah? Beneran nggak hanya menyembah Allah? Ya, itu yang nanti mungkin boleh dijawab sama Uni ya. Silakan, waktu saya sudah habis. Saya menghormati waktu. Oke, baiklah, kita mulai. Nggak usah framing, tapi kan saya bantai dulu di sini teman-teman ya. Kesempatan saya membantai. Duh, ini nih, belum. Oke, teman-teman ya, sorry saya nggak suka framing orang ya, walaupun saya ngaku-ngaku nanti saya kejam dalam narasi, tapi saya nggak suka nge-framing ya. Dia mengatakan bahwa saya menyamakan diri saya dengan Allah, padahal saya membawa analogi bahasa yang sangat mudah dimengerti antara sifat dengan yang disifati itu berbeda. Penekanan saya di situ, tapi dia nggak paham juga teman-teman. Lalu dia bilang saya menyamakan diri saya dengan Allah. Astagfirullahalazim. Tapi ya sudahlah ya, nggak apa-apa ya, kita nggak usah bahas itu. Kemudian dia mengatakan Ibnu Taimiyah dikatakan bidat oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bidat atau bid'ah itu paham atau sesuatu yang belum ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Menuliskan Al-Quran itu juga sesuatu yang baru. Jadi bukan, dan itu juga ada, makanya ada bid'ah hasanah dan juga bid'ah yang dolalah. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang bid'ah hasanah misalkannya toa misalkannya itu baru. Jadi saya tanya di mana para ulama mengklasifikasikan bahwa tauhid uluhiyah rububiyah itu masuk ke dalam ranah mensekutukan Allah. Dan kamu menyamakan dengan kekristenan. Kalian itu sudah jelas musyrik, menyamakan hakikat si firman dengan yang berfirman. Secara hakikat saja kalian menyamakan. Si firman yang adalah manusia yang memiliki sifat kelemahan, lapar, makan ikan goreng, kalian samakan dengan Bapa hakikatnya. Paham tidak ilmu hakikat? Sesuatu yang benar tentang sesuatu. Allah Bapa itu roh. Allah Bapa itu tidak pernah mati. Allah Bapa itu tidak pernah lapar. Tiba-tiba disamakan hakikatnya dengan manusia yang 100% manusia, 100% roh yang yang 1% manusia yang punya roh, yang bisa mati, yang lapar, disamakan hakikatnya. Ini aja udah blunder, tau nggak, secara definisi gitu loh. Nah, kemudian Tuhan dan Theos itu sama. Tuhan dan Kurios dan Theos itu beda, Uni. Ya sudah berarti berbeda. Antara Yesus dengan Bapa itu tidak bisa dikatakan sehakikat. Lalu Anda katakan, Yesaya mengatakan hanya ada satu Allah. Loh, kenapa nggak ikuti Yesaya? Memang siapa yang mengatakan bahwa ajaran para nabi itu adalah trinitas dan syirik? Nggak ada. Para nabi tidak mengajarkan kesyirikan, mengatakan bahwa ada entitas lain yang sehakikat dengan si Tuhan itu sendiri. Saya bisa tunjukkan ya dalam banyak ayat dalam kitab Perjanjian Lama. Bahkan dalam Perjanjian Baru pun ada kata mono. Ya, bahkan Paulus mengatakan bahwa bagi kita hanya ada satu Allah. Satu Allah, ternyata Yesus juga. Kalau memang hanya satu Allah yaitu Bapa Joseph, maka Yesus bukan Allah. Kalau Joseph mengatakan Yesus itu Allah, maka ya udah sama, gabung sama Mikana aja lah jadi oneness, ya. Kalau Mikana masih enak tuh ngomongnya tuh Bapak itu sendiri yang jadi manusia tuh, konsisten dia itu, ya satu gitu loh. Nggak ada dia tuh satu yang ambigu, satu ya tapi tiga dalam satu gitu ya. Firman yang menjelma menjadi manusia sehakikat dengan yang berfirman. Ini nih yang nggak bisa diterima secara logika teman-teman ya. Kemudian apalagi tuh?
Itu dia ya. Jadi Kristen itu kenapa dikatakan syirik? Karena menyamakan hakikat Tuhan itu sehakikat dengan yang menjadi firman yang menjadi manusia itu. Kemudian apa lagi? Nah, saya kasih analogi, walaupun saya harus mengatakan ini analogi, teman-teman. Khawatirnya dia bilang saya menyamakan diri dengan Allah. Analoginya sifat unirifa itu, unirifa sifatnya apa? Sifatnya adalah temperamen atau jangan-jangan unirifa itu sifatnya manis gitu ya. Unirifa itu manis gitu. Apakah manis adalah unirifa? Enggak semua yang manis adalah unirifa. Emang gula adalah unirifa? Jadi pemahaman bahasa Indonesia yang sulit karena mereka ya terpapar filsafat ya, makanya mereka seperti ini. Hakikat saja mereka tidak paham. Tangan unirifa adalah unirifa. Ketika tangan unirifa terpotong dan dikuburkan karena kecelakaan, maka yang terkubur adalah unirifa. Begitu cara Yosef memahami ketuhanan dia gitu. Karena Tuhannya terbagi-bagi gitu ya. Terbagi-bagi ya, mohon maaf ini seperti Lego nih, keluar dari Allah kemudian menjadi Allah lain ya, kemudian sehakikat gitu. Tapi si Allah yang sehakikat ini tidak mengikuti kehendaknya sendiri, tapi mengikuti si Allah Bapa yang mengutus dia gitu. Si Allah anak ini yang adalah pribadi lain dengan Bapa yang pribadi lain, itu sehakikat saya nggak ngerti hakikatnya apa gitu. Yang sama tuh hakikatnya apa saya nggak ngerti sampai sekarang ya. Udah lama juga diskusi dengan teman-teman Kristen. Hakikat apanya yang sama? Kalau hakikat kealahannya sama, ini sama aja. Joseph dengan Unirifa sama-sama memiliki hakikat kemanusiaan, tapi kita saat beda pribadi, dua pribadi. Ada berapa di situ pribadinya? Dua. Ada berapa manusianya? Ada dua. Mereka tidak menerima kalau mereka itu politeis karena nalar mereka tidak menerima itu. Bukti bahwa manusia, orang-orang Kristen tidak menerima Tuhan itu banyak, itulah munculnya konsep Trinitas ini. Untuk membaurkan Tuhan yang politeis itu. Kalau kita bicara Father is not Holy Spirit, Holy Spirit is not Son, Son is not Father, tapi mereka adalah hakikatnya, substansinya adalah Allah. Ya udah, ini ibarat kata nih jenis kealah sama nih dalam satu jenis kealahan, tapi tiga pribadi. Ya udah politeis. Oh, kalau mau menjelaskannya lebih lagi, itu kenapa sampai saat ini dikatakan bahwa Trinitas itu misteri. Walaupun banyak orang Kristen yang mencoba untuk menjelaskannya. Teman-teman, saya katakan ini bukan dari saya bahwa Trinitas ada misteri. Saya akan tunjukkan datanya, teman-teman. Oke, footnote-nya saya bacakan, teman-teman. Oke. Trinitas misteri, teman-teman. Produk pikiran kok misteri gitu loh. Bukan produk Alkitabiah. Kalau produk Alkitabiah nggak apa-apa misteri. Ini produk konsep otak, pemikiran kok bisa jadi misteri, coba. Misteri Trinitas tak mudah dipecahkan. Selain memang tidak mungkin memahami rahasia ini secara utuh, tetapi juga seringkali umat Kristen mengalami salah sangka dan persepsi mengenai hal ini. Magnum Opus Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen volume 1 nomor 1 Desember 2019 halaman 22. Ini dia. Dari Tri Untoro Sekolah Tinggi Teologi IKAT Jakarta. Ini dia. Footnote saya. Oke, saya akan kasih data lagi setelah itu tentang Trinitas ada misteri. Oke, terima kasih. Oke, baik, saya boleh mulai ya berarti ya. Tunggu, ini tadi kita jam berapa tadi? Apa mau udah closing statement? Tadi katanya kan 8.55. Apa? Iya, 8.55. Udah lewat. Jadi gimana? Udah. Tunggu, Uni. ada lagi yang mau ditanggapi nggak dari Uni? Kalau mau nanggapi nanti Uni kalau nggak ya. Jadiin terserah. closing statement aja satu, closing statement. Jadi Oke, di closing statement lebih ke penegasan ya, karena kalau seandainya masih menanggapi nanti kita saling ini lagi. Gimana? Fokus dengan agama masing-masing penjelasannya, sistematikanya. Ya udah sekali lagi deh sebelum closing statement. Toh. Baiklah. Ya, sekali saya, habis itu Uni, dan habis itu langsung closing statement dari kita berdua. Oke. Gitu ya. Janji lo Joseph, nggak usah framing-framing di komal masing-masing ya, nggak usah. Bikin ilfil tau nggak sih? Udah nggak usah jadi penghujat. Saya Kita nggak diskusi framing kok, kalau ada sering. ditampilkan aja. Uni bisa tunjukin, Uni ada Saya punya videonya. recordnya. Saya punya, kalau Uni punya recordnya ya post aja sama seperti saya. Enggak, saya nggak mau ngepost gitu. Ngapain kayak gitu. Ya udah, kalau gitu nggak usah nuduh saya framing. Oke, kita mulai. Tadi aja framing dibilangnya Uni nyamain diri sama Allah. Aduh. Analogi aja nggak ngerti analogi. Iya, sebenarnya- Saya belum kasih ini, Deng. Ya udah, kita jangan closing dulu. Ada satu lagi kasus yang akan saya kasih, teman-teman. Iya, berarti terakhir ya itu. Oke, kita akan start match ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana Unirifa menjelaskan tentang kebagaimanan Allah? Sebenarnya saya itu nggak cuma asumsi pribadi. Ini bahaya kalau misalnya Unirifa dijadikan pandangan ya oleh teman-teman Islam yang menonton di sebelah sana atau di room saya. Ini dikatakan dalam suatu hadis. Sebenarnya dari tadi tuh saya mikirin. Ini Unirifa tuh pernah mengetahui satu hadis nggak? Di mana Rasulullah itu bersabda, perhatikanlah makhluk Allah dan jangan memikirkan zat Allah. Maka sungguh kamu tidak dapat memperkirakan yang menjangkaunya atau membatasi kebesarannya. Nah ini dari tadi kalau misalnya Unirifa menggunakan analogi manusia sebenarnya nggak boleh loh kata Rasulullah ya.
jangan memikirkan Allah, ya, harus memikirkan makhluknya, gitu, ya. Kemudian yang berikutnya, balik lagi tadi kita ya, mengenai Yesus. Yesus itu memang berbeda dengan Allah Bapa, karena mereka dalam satu hakikat itu 3 pribadi. Kenapa dikatakan misteri? Ya misteri, kenapa? Karena sampai kapanpun tidak akan ada yang bisa memahami Allah. Loh ini loh, Santo Agustinus dari Hippo itu yang mengatakan ini yang tadi saya katakan nih. Kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Ya kan tadi sudah di awal sudah saya katakan. Kalau Uni catat dan Uni simak baik-baik apa yang saya utarakan, itu saya sudah mengatakan begini. Makanya dikatakan misteri, gitu. Makanya dikatakan misteri, pribadi Allah Tritunggal itu misteri, sama seperti dalam Islam. Memang dikira tauhidnya Allah udah jelas tentang kebagaimana. Enggak. Ya, nih saya katakan tadi kan Uni mempermasalahkan wahdatul wujud. Islam, sadarlah kalian. Ini makanya kalian bisa muncul firqah yang kalian anggap sesama kalian itu sebenarnya juga kalau kalian bilang oneness dan Tritunggal itu saling membid'ahkan, lebih parah kalian kok sampai ada yang mengkafir-kafirkan. Loh ini pandangan Ibnu Arabi loh. Ini cendekiawan muslim yang terkenal ya mengenai wahdatul wujud ya. Ini wahdatul wujud Uni tolak. Uni siapa? Ilmunya sampai mana? Ketika menolak ini, oke lah kalau misal Uni bilang, oh itu ada ulama, oke silakan tampilkan ulama mana yang mempermasalahkan wahdatul wujudnya Allah. Kenapa ini bahaya? Sekali lagi, kenapa? Loh kalau hanya pandangan pribadi saya bisa nyerocos panjang kali lebar nggak pakai data kok, gampang, simple. Nih ya, ini saya bawa dari Universitas Paramadina ini. Kalau misal dibaca satu-satu nanti ribet ini ya. Jadi konsep wahdatul wujud ini adalah Allah yang menyatakan dirinya ya. Hubungan yang berkaitan antara zat, entitas, dan sifat yang dipredikatkan kepadanya. Loh ini, wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud ini yang ini mirip dengan kekristenan. Kenapa? Kita buka ya. Wahdatul wujud adalah perkenalan diri Allah. Kalau di dalam Islam wahdatul wujud itu bisa loh, setiap manusia di dalam dirinya ada Allah. Berarti ada beberapa Allah. Tapi kita nggak ke situ ya. Karena oke, kita baca dalam Ibrani 1. Nih dikatakan begini ya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran para nabi, pada zaman akhir ini ia berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Loh, Allah kami udah duluan wahdatul wujud loh. Ya. Loh jadi perhatikan, tadi sebenarnya Uni juga sempat mempermasalahkan. Kalian itu terlalu banyak filsafat. Loh, sekelas Imam Maturidi saja juga sama kok ada filsafatnya. Ibnu Taimiyah juga terkena filsafat kok. Nih kita lihat lagi ya. Saya pakai data lagi. Ya. Di sini dikatakan Ibnu Taimiyah ya. Imam Hasan Al-Asy'ari yang beliau itu terkena filsafat nih. Infiltrasi filsafat dalam ilmu kalam. Nah, ini kalau misalnya kita bahas ilmu kalam ini nanti ke sini ya. Kalau Ibnu Taimiyah itu anti dengan ilmu kalam, makanya dikatakan bahwa tauhidnya orang Ahlussunnah wal Jamaah itu terkena filsafat ilmu kalam, infiltrasi gitu. Makanya sempat ada konsep tasawuf yang lahir juga dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan konsep tasawuf itu yang memperkenalkan yang pernah kita bahas ini 2 bulan yang lalu. Jeng Nur Muhammad ya. Saya yakin Unirifa udah mulai enak ya, dan teman-teman Islam juga mulai enak. Tapi ini adalah salah satu bukti bahwa Islam itu, ulama-ulama terdahulu kalian itu terkena filsafat. Nah ini filsafat ilmu kalam dan juga hologosnya orang Kristen ini melahirkan suatu konsep yang diberi Nur Muhammad. Ini masih bingung ini. Nur Muhammad itu makhluk atau bukan makhluk ini? Saya masih bingung ya. Jadi kalau misalnya dikatakan orang Kristen terkena filsafat, kami tidak ada larangan yang namanya itu jangan menyerupai suatu kaum, nggak ada. Yesus itu mengajarkan supaya kita itu nggak lagi dipisahkan. Makanya Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 26 sampai 27 mengatakan bahwa 27 sampai 29 mengatakan kamu telah dibaptis dalam Kristus, maka tidak ada lagi orang Yunani dan Yahudi. Makanya kita boleh belajar. Ya, bukan berarti kami menyamakan, enggak, tetapi kami berusaha menggunakan ilmu mereka untuk bagaimana menjelaskan Allah supaya mereka paham, dan itu yang dinamakan dengan pendekatan. Sama seperti Islam menggunakan pendekatan filsafat ilmu kalam yang diajarkan oleh teman-teman dari gereja ortodoks. Ya, seperti itu. Silakan Unirifa, saya sudah selesai. Terakhir ya berarti. Oke, terima kasih ya. Closing saya berarti mau ya habis ini closing. Tapi sebelum closing, oke sebentar. Saya lagi buka data sedikit. Kita beranjak dulu. Bentar ya. Sebentar Joseph. Oke, saya tadi ngulang. Teman-teman,
kita belajar sedikit secara logical fallacy ya. Appeal atau bacanya saya nggak ngerti ya. To popularity, argumentum ad populum. Artinya adalah orang-orang yang melakukan apa namanya ya, membandingkan. Saya dibandingkan dengan, oh ini siapa emangnya, kok lebih percaya. Jadi dia percaya sesuatu karena banyak yang mengikuti, maka dia melakukan logical fallacy, si Joseph ini ya teman-teman ya. Kemudian apa lagi ya, itu logical fallacy. Joseph ring 1 adalah baginda Rasul Muhammad SAW, di mana beliau mengajarkan wahdatul wujud. Ya, kalau Anda membandingkan saya dengan siapa namanya Ibnu Rus atau Imam Ghazali sekalipun, tunjukkan bahwa wahdatul wujud mereka ya, yang mereka konsepsikan itu menyekutukan Allah. Kalau mereka terpapar filsafat, ya sudah, mereka berarti terpapar filsafat. Apa kaitannya dengan ajaran Islam? Jadi jangan nanti kalau saya kasih ajaran Mikana ke kamu, kamu juga nggak akan terima. Nanti saya bandingin, emang kamu siapa dibandingkan Arius? Emang kamu dibandingkan si Sabellian siapa, Joseph? Boleh nggak kayak gitu? Nggak bisa, Joseph. Tolong ya. Jadi kami ini secara tauhid, ya kalau Anda bilang bahwa wahdatul wujud, pertanyaan pirti ini, tahun berapa munculnya wahdatul wujud itu? Ya, itu dulu ya. Kalau Anda membandingkan saya, tunjukkan konsepsi berpikir dari Ibnu Rus itu menyalahi, misalnya, oh gara-gara wahdatul wujud akhirnya dia menyatakan bahwa dunia ini adalah Allah itu sendiri, misalnya dalam makna yang bahwa Tuhan setara dengan dunia gitu, seperti kalian, firman adalah Allah itu sendiri begitu. Kalau memang seperti itu, maka sudah selesai, dia sudah selesai, tidak diterima karena tidak ada pengajaran dari Nabi Muhammad seperti itu. Ya, ini yang kenapa orang-orang tersesat, karena tidak berpondasi kepada Al-Quran dan hadis. Konsepsi itu, konsep itu dari otak manusia, konsepsinya nggak bisa sama, beda-beda orang. Nah, kita bahas tentang konsepsi. Yang mana yang kamu pegang konsepsinya? Yang mana yang menyatakan bahwa Allah itu adalah bumi ini, Allah itu adalah ini, Allah itu adalah itu? Mana? Kalau ada yang mengatakan itu, sudah selesai kan? Kamu sendiri dulu membawa data ketika bahas Nur Muhammad. Bahkan Nur Muhammad itu adalah ciptaan, Joseph. Nur Muhammad adalah ciptaan. Hadis mungkar atau hadis dhaif yang kamu bawa kemarin itu, kita sudah selesai. Dan Joseph melarikan ini dengan tema yang sudah kita bahas zaman dahulu kala, teman-teman ya. Ini yang lucunya Joseph. Saya tadi menganalogikan ya, bukan menganalogikan Tuhan. Bukan, saya menganalogikan apa perbedaan antara kata sifat dengan yang disifati. Makanya saya bawa diri saya yang memiliki sifat dan juga ada sifat, ada yang disifatinya, itu saya. Saya bukan sedang menganalogikan Tuhan di situ. Yang lucunya adalah kalian yang mengakui bahwa Trinitas adalah misteri, padahal itu konsep berpikir. Masa konsep berpikir tidak bisa dipahami dengan pikiran? Lucu ya. Yang kedua adalah satu lagi, Trinitas adalah misteri. Coba lihat Kristen mendefinisikan, menganalogikan, mendeskripsikan anak adalah Bapa bukanlah Roh Kudus bukanlah anak. Itu apa? Ini yang disebut dengan argumen kalian itu. Dan kamu dari tadi membawa bahwa iya, kalau di Yesaya, di perjanjian lama Tuhan yang seperti itu, apa bedanya lah? Memang itu pertanyaan kami. Kenapa di kitab kalian itu Tuhan itu cuma satu, kok kalian tiga dalam satu dalam tiga? Dari mana gitu loh? Mungkin gara-gara ini kalian seperti itu ya. Gara-gara 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 yang ternyata adalah ayat dari bidat yang ditulis, yang diambil oleh seorang ayat dari ayat yang tidak pernah ada dalam kitab kalian di dalam tekstual aslinya. Menurut William Barclay ya, di dalam buku ini, mungkin gara-gara ini kalian rancu, gara-gara ayat yang menjadi adalah ayat tambahan yang dimasukkan ke dalam kitab suci kalian kemudian oleh seorang bidat bernama Priscillian. Ini gara-gara kitab suci kalian tuh ya. Nih, sorry, mana nih ayatnya nih? Nih. Nah, nih di halaman ke 185 teman-teman baca. Di sini dikatakan bahwa ayat 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 ini adalah tidak pernah ada dalam Vulgata. Kamu pakai Vulgata kan, orang Katolik kan? Versi asli Vulgata yang berasal dari Yerome tidak mencakupnya. Orang pertama yang mengutipnya adalah seorang bidat Spanyol yang bernama Priscillian yang meninggal pada tahun 385. Apa di dalam ayat itu tentang apa? Di sini dikatakan sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nih gara-gara ayat ini nih kalian ya. Sementara kamu sudah membedakan antara Theos dengan Kurios. So what lagi? Apalagi coba? Kalau sudah beda, kenapa disama-samain hakikatnya? Itu ya, secara hakikat beda. Yang satu punya sisi kemanusiaan, yang satu nggak punya sisi kemanusiaan. Yang satu adalah roh, yang satu manusia. Yang satu dilahirkan, yang satu nggak pernah dilahirkan. Yang satu adalah Bapa, yang satu adalah anak. Kok bisa sama hakikatnya? Apanya yang sama ini? Hakikat apanya yang sama? Apa sih arti hakikat menurut kalian? Gitu loh. Ya, jadi ketika Anda mengatakan bahwa oh si itu salah, si itu, ya kita bicara tentang bidat-bidat, oke lah kita bahas, mau bahas tentang bidat, mau bahas tentang Gnostis, mau bahas tentang Basilides, mau bahas itu, mau terima itu. Nanti bilang saya nggak terima Mikana, Mikana mengatakan Bapak, Mikana punya data loh. By the way, ajaran Sabellian itu punya data, aku dan Bapak satu, gitu, punya data, mereka punya ayat, minimal mereka punya ayat. Ibnu Rus, wahdatul wujud, mana ayatnya?
Mana ayatnya? Mana hadisnya? Konsep mereka datang dari mana? Kalau Mikana dengan kewanesannya ada datanya. Apa itu? Aku dan Bapak satu. Oke? Begitu. Oke, kita closing statement. Silakan, Joseph, closing statement. Tekankan ajaran Kristen Anda, bisa dipertanggungjawabkan ajarannya. Oke, ini match ya udah? Oh belum. Oh, belum. Oke. Oke. Ya, saya pertama-tama mau mengucapkan terima kasih ya buat Uniriva karena sudah mau bersedia untuk berdiskusi panjang kali lebar dan menyediakan waktu luangnya untuk membuktikan ajaran tauhid. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang menonton. Oke, dalam closing statement kali ini bisa teman-teman nilai sendiri. Saya kembalikan kepada penilaian secara luas ya kepada audiens untuk menilai mana yang menggunakan data atau mana yang tidak menggunakan data. Bahkan tadi sempat dibilang logical fallacy ketika saya dikatakan membandingkan Uniriva dengan Ibnu Rus. Ya jelas, kalau saya dipertanyakan, loh kamu mau nggak dibandingkan dengan Arius? Ya masalahnya saya dari tadi nggak pandangan pribadi sih Uni. Kalau saya mengatakan segala sesuatu itu pandangan dari gereja. Ini closing statement loh. Karena Bawa saya tanggapi lagi loh. Closing statement itu adalah kesimpulan. Jadi kalau Ya, misalkan kesimpulan agama Anda itu seperti apa? Kok malah fokus ke saya Anda? Nanti saya juga akan memframing Anda gimana, Jong? Udahlah, fokus dengan ajaran Anda, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Kalau bahas-bahas saya akan tanggapi, Pak Joseph. Ya, saya punya data segudang-gudang terkait tentang apa yang dijelaskan. Biarkan mereka yang menilai, saudaraku, yang ganteng, ya. Nggak usah curhat. Data itu nggak Oke cuma lah, nggak dari apa-apa. jauh, nggak kelihatan gitu. Ini datanya. Kalau saya bisa aja cuman kayak gini doang. Ini datanya Uni begini aja. Gitu. Saya dari tadi menampilkan datanya, saya tunjuk-tunjuk ini datanya. Jadi kalau saya hanya bacakan, saya on cam gitu, hanya bacain begini, nggak nampilin apa itu namanya itu ya. Tapi nggak apa-apa. Dalam kekristenan ajaran itu bersumber pada tradisi para rasul. Ya, 2 Tesalonika 2:15. Jadi kalau ada pandangan pribadi, mohon maaf nih kalau bawa Mikana dan seterusnya itu tidak menjadi alasan yang kuat karena fondasi kekristenan tidak berdasar pada tafsiran pribadi apalagi dalam gereja Katolik. Yang dipegang adalah magisterium gereja yang diwarisi oleh Tuhan Yesus kepada para rasul. Di dalam Yohanes 16 Tuhan Yesus mengatakan, "Terimalah Roh Kudus, jikalau kamu mengampuni dosa orang maka dosa itu akan terampuni. Tetapi jika engkau menyatakan dosa itu tetap ada maka dosa itu tetap ada." Makanya kami semuanya bagi orang Katolik itu nggak pernah pandangan pribadi. Gitu. Kemudian terkait tentang Tritunggal, lagi-lagi dan lagi saya katakan bahwa bukan mengenai keberapaan Allah. Dari tadi sempat saya mengatakan nominal. Sebagai konklusi penutup bahwa Tritunggal adalah misteri Allah yang tidak terpecahkan. Jikalau ada orang di luar kekristenan menyatakan Tuhanmu tidak masuk akal, tidak masuk logika, ya memang. Dalam keyakinan saya, Tuhan itu tidak akan pernah masuk akal logika sempit manusia. Mungkin ada iman yang lain mengatakan Tuhannya masuk akal, ya selamat. Tuhan Anda sekecil pemikiran Anda, sesempit logika Anda dalam memahami kebagaimanaan Dia. Tetapi di kami Tuhan itu tidak pernah bisa terselami. Ya, 1 Timotius 3:16 jelas mengatakan bahwa Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, terang tak terhampiri. Tiada seorang pun mampu untuk menyelami dan melihat Dia. Jadi kalau dikatakan misteri, ya saya dari awal nggak pernah mengatakan saya bisa masukkan akal Tuhan, nggak. Tritunggal itu tetap misteri. Dan bagaimana misteri itu kami responi? Ya kita berpartisipasi dalam misteri Allah Tritunggal, yaitu saling mengasihi, sama seperti Bapa dan Sang Firman dan Roh Kudus saling mengasihi satu sama lain. Dan itulah respon dalam iman kami. Jadi sebagai kesimpulan, jikalau dikatakan Tritunggal itu ajaran yang sesat, kafir, syirik dan seterusnya, nggak apa-apa, saya bangga dengan Tritunggal. Kenapa? Tritunggal tidak menyebabkan perpecahan. Sekalipun ada bidat, sabilianisme dan seterusnya, kalau Uni mau berbicara mengenai itu nanti kita diskusi. Kenapa? Karena saya punya bukunya sendiri dalam membahas tentang sekte bid'ah atau sesat yang sudah dikutuk oleh gereja. Ini adalah bukunya Selilit Sang Nabi, ya. Bang Andar juga punya sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Jadi Tritunggal itu adalah konsep yang sudah maksimal dan sesuai dengan ajaran gereja, sesuai dengan gereja aliran utama seperti Katolik, Protestan dan Ortodoks memahami Tritunggal Allah. Walaupun mungkin sekelas seperti Bapak Donditan yang terhormat mengatakan bahwa Tritunggalnya Ortodoks dan Katolik berbeda, tapi saya yakin mari kita introspeksi masing-masing, ya. Karena Tritunggal dan Tauhid adalah konsep yang jauh dibandingkan. Kenapa? Tritunggal itu pengajaran yang tegas dan legas, ya. Tegas dan jelas. Bukan pandangan pribadi dari orang per orang. Makanya kalau dari tadi kita berdiskusi panjang kali lebar tidak menemukan poin pada pemahaman tauhid, kita bingung. Ada pertanyaan yang belum terjawab sampai dengan detik ini, yaitu
Ya mungkin ini jadi PR buat Uni Rifa ya. Jadikan PR aja Uni, nggak apa-apa. Tauhid mana yang diajarkan oleh Rasulullah? Apakah tauhidnya Ibnu Taimiyah atau Kayaknya udah saya jawab deh tadi deh. Saya udah jawab tadi Joseph ya. Kamu terima atau enggak itu bukan urusan saya. Saya udah tunjukkan tadi ya. Rasulullah mengajarkan tauhid seperti apa. By the way, kamu closing statement loh. Kok nanya lagi? Iya, sebenarnya saya sudah menunjukkan jawabannya. Oke, udah ya. Kalau udah clear dong. Kalau udah nggak ada lagi yang mau di closing statement kan, ya udah nggak usah framing banyak sana sini. Saya juga mampu melakukan hal itu. Tunggu aja bentar lagi ya. Saya akan tunjukkan beberapa hal yang logical fallacy lagi teman-teman. Ya nggak apa-apa. Bawa Tadi kamu bawa lagi. Mikana, bawa Aderion, ya nggak apa-apa. Saya bawa. Nggak apa-apa. Kita bahas. Hormat. Kenapa? Ya, jangan panas-panas. Iya, enggak dong. Kamu bawa Mikana, bawa Aderion, nggak apa-apa. Enggak apple to apple sih. Udah, jangan emosi dong. Kenapa sih akhir-akhir debat pasti emosi, Joseph? Tadi kita santai, tenang. Kenapa? Yang santai dong. Tadi emosi itu justru unik. Oh, enggak dong, saya tegas orangnya. Orangnya emang tegas begini saya. Oke. Saya akan closing statement teman-teman ya. Oke, teman-teman bawa buku sebanyak apapun tapi poinnya nggak ada ngapain. Al-Qur'an itu jelas mengatakan qul huwallahu ahad, Allah al-wahid. Ya, jelas Allah ahad, Allah al-wahid. Konsep tauhid diajarkan Nabi Muhammad di dalam riwayat hadis. Tauhidnya seperti apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu apakah si Ibnu Taimiyah bersalahan dengan Nabi Muhammad ketika dia memiliki konsep bagaimana cara memahami apakah jatuh ke ranah kafir? Kalau ranah bid'ah, iya bidah itu artinya apa? Sesuatu yang baru. Bid'ah itu ada dua, bid'ah hasanah, bid'ah dolalah. Yang mana nih yang mau dia permasalahkan nih? Saya bawa Mikana, saya tidak mau ketika ajaran yang dia sepakati dibidatkan lalu dilemparkan ke muka saya. Itu saya lakukan kepada dia. Lalu dia membandingkan saya dengan Ibnu Rus misalnya. Masalahnya pertentangan saya dengan Ibnu Rus apa gitu? Konsepsi kita yang berbeda apa gitu ya? Kita bicara konsepsi guys, bukan konsep ya. Nah itu juga ya, dan Nabi Muhammad tidak mengajarkan konsep itu by the way. Nah lalu oke, Islam itu ajaran yang sangat eksplisit ya. Konsep tauhid itu dasarnya jelas dan tidak diingkari. Ketika percaya Tuhan itu satu, tautonya Allahnya 2, 3 ya, itu satu. Ada yang mengatakan Tuhan kami itu tidak terselami, tidak ada yang melihat Tuhan, dan Tuhan kami itu Allah kami entah Allah entah Tuhan lah ya, dan tidak terganggu dan apa segala macam. Tapi yang ditabok Hansip Romawi, yang ditusuk lambungnya itu ternyata adalah Tuhan dan juga Allah. Teman-teman lihat kalau si Yosef lagi live ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Allah kami itu tidak terlihat, tidak terdeteksi, tidak bla bla bla, tapi ditabok iya, dibunuh iya, dimatikan iya, dihinakan iya gitu. Nih apa ini? Hah? Kemudian Tritunggal itu tidak ada perpecahan. Halo. Tidak ada perpecahan Tritunggal guys. Gue nonton loh kemarin orang-orang yang mengaku kitabnya sama, Tuhannya sama, dan dalilnya mereka punya masing-masing ya. By the way, kalau kita yang bidat-bidat punya dalil apa? Mereka yang bidat itu punya dalil apa? Kalau kita bawa bidatnya oneness, itu oneness yang adalah bidat menurut Tritunggal ini, itu punya dalil guys, punya dalil yang cukup kuat. Kalian nanti saya publish ya antara Mikana dengan Erben kemarin ya. Saya akan tunjukkan kepada kalian betapa Mikana punya data, Erben juga punya data. Nah kalau dia bicara tentang bidat, Qadariyah, Jabariyah, mana dalilnya di Al-Quran kami, di hadis kami, apa yang mereka bawa? Ya begitu caranya kalau diskusi itu. Nah, jadi satu lagi, saya bawa data, dia bilang nggak bawa data. Data itu bukan footnote. Kalau kita nggak tahu ya, pernah kuliah dia ya. Kalau saya tuh bikin jurnal tuh footnote itu data guys, itu referensi guys. Ya referensi, nggak mesti harus punya bukunya semua. Oh kalau bicara effort ya, kita ini nggak mesti harus punya bukunya juga untuk mengetahui sebuah pengetahuan guys. Kita bisa menemukannya lalu kita dapatkan footnote-nya sebagai referensi. Kalau seandainya setiap mahasiswa harus punya buku, nggak perlu pakai footnote guys, nggak perlu pakai daftar pustaka ya. Ngapain itu ya? Nah itu lagi. Jadi intinya apa? Ajaran tauhid datang dari Nabi Muhammad. Kata dia ajaran Tritunggal dari Yesus. Padahal Paulus saja nggak ngajarin Tritunggal. Ini saya cuma minta siapa yang ngajarin Tritunggal. Kata dia rasul-rasul. Siapa? Namanya nggak disebutin. Mana dalilnya di Bible? Sumber primernya mana? Ajaran Tritunggal itu nggak ada. Tapi ya imani gitu. Tuhan kami tidak terjawantahkan, tak dia bisa diapa-apakan. Apaan? Lah itu Tuhan dan Allah itu yang mati di tiang salib itu gimana? Oh my god, itu ya. Buat apa gitu buku sekontainer pun ternyata poinnya nggak ada. Penjelasannya nggak ada gitu. Justru berkontradiksi setiap penjelasannya. Tuhan ya konsep kami misteri, tapi coba untuk dijelaskan, dan dia mencoba untuk menjelaskan. Bukan kebagaimanaan, bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Ya udah, Tuhan yang terkonsep. Gimana mungkin Tuhan yang penuh misteri tapi bisa dikonsepkan? Apa lupa arti konsep? Konsep itu produk fikir. Bagaimana mungkin produk fikir tidak terselami dengan fikiran? Kecuali produk Alkitabiah, wahyu dari Tuhan. Ya, kalau ada Tuhan menceritakan ada perang di surga sana, nggak mungkin terfikirkan oleh indera, karena nggak ada yang lihat. Bolehlah kita terima. Tapi kalau produk konsep tidak terselami oleh pikiran, halo,
Konsep siapa ini? Manusia atau konsep Tuhan yang sudah diterka-terka manusia begitu? Oh my god. Udah ya, teman-teman. Jadi kayaknya saya harus lebih ingin saya ambil S1 bahasa Indonesia nanti teman-teman ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan ya, untuk mengajarkan teman-teman Kristen perbedaan antara bahasa sifat dengan yang disifati itu apa maknanya. Hakikat ya, itu yang salah dan berbahaya. Itu kenapa antara manusia dengan Tuhan tidak bisa dibedakan, anak dengan Bapa tidak bisa dibedakan, Allah dengan Tuhan tidak bisa dibedakan. Ya itu dia, hakikat itu. Umat Islam sangat eksplisit ya. Allah itu Allah Ahad, Allah itu Al-Wahid. Deskripsinya Ibnu Taimiyah ada nggak berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah tentang Ahad dan Al-Wahidnya Allah itu? Nggak ada, tidak ada. Ya begitu teman-teman ya. Baik, terima kasih Joseph telah berdiskusi dengan Uni. Kurang-kurangilah logical fallacy dalam ranah diskusi ya. Tidak perlu melakukan hal itu, dan pelajari juga logical fallacy biar lebih paham dalam ranah dialektika. Itu saja sih, sehat selalu, semoga tidak bosan. Bagaimana kita dengan transmisi kitab suci, tapi jangan bawa wahdatul wujud ya ketika ada transmisi kitab suci. Takutnya setiap tema yang kita bahas bawa-bawa wahdatul wujud, ya udah kita bahas yang adalah ciptaan Tuhan gitu. Gimana Joseph? Transmisi kitab suci. Yang mau saya tanyakan, ketika disandingkan dengan transmisi kitab suci Al-Quran, apa yang bisa dibuktikan dengan transmisi? Jangan coba menyamakan Al-Quran dengan Bible dong. Bible ya, itu beda. Adalah hasil karangan manusia. Aduh, sini saya mau membuktikan nanti bahwa kita na'udzubillah ya Allah, na'udzubillah, saya tidak mungkin menyamakan kalam Allah dengan karya manusia lah Joseph. Jangan ketika Allah diskusi bukan makhluk ya? Kalam Allah, gini ya, jangan membawa loh. Sejak kapan itu? Kalam Allah yang sejak kapan kalam Allah adalah makhluk? Iya, makhluk atau bukan makhluk? Loh. Kalam Allah adalah sifat yang melekat pada diri Allah. Sejak kapan itu? Kamu Jabari, makanya kamu itu Mu'tazilah. Makanya kamu tuh bercampur antara Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah. Makanya jadi Kristen. Makanya murtad. Makanya kamu tuh pantas Joseph ini murtad karena dia Mu'tazilah, guys. Ada dua, ada Allah dan kalam Allah. Kamu lupa karena Khalik itu punya sifat. Ini mau debat lagi. Enggak, siapa bilang? Siapa yang menentukan bahwa cuma ada makhluk dan Khalik? Siapa yang menentukan? Dalilnya di mana selain itu? Siapa? Loh, Khalik punya sifat, makhluk juga punya sifat. Pertanyaan saya, dalil bahwa hanya ada dua, makhluk dan Khalik, itu dalilnya apa? Ya, kalau tidak ada Khalik. Kalau kamu tidak punya dalil, kenapa kamu tuntut dalil kepada saya ketika saya menggunakan logika berpikir? Dalil nakli itu dipakai dalam Islam, coy. Bukan cuma tertulis saja, makanya pakai dalil akli. Dalil akli ini membuat kita tidak BODOH dengan menerima yang tertulis begitu saja. Ketika tertulisnya Tuhan saya itu tidak bisa dihampiri, tapi kemudian tertulis Tuhan saya mati, pakailah dalil akli, Joseph. Saya menggunakan dalil akli ke hadapan kamu, dan itu diperintahkan dalam Islam. Akli, sehingga banyak bermunculan paham-paham yang mungkin orang Islam kebingungan bagaimana menentukan paham yang benar, karena itu bukan masalah saya. Itu bukan masalah saya. Miliaran muslim di dunia ketika menggunakan itu bukan masalah saya. Miliaran pemahaman. Itu bukan masalah saya. Masalahnya dengan saya apa? Masalah dengan ajaran Islam apa? Masalahnya dengan ajaran Islam apa? Apa sih Joseph aneh deh. Masalah dalam Kristen adalah ketika kamu mengimani Tuhan kamu itu tidak terpegang, tidak tersentuh, tapi Tuhan kamu mati. Saya akuin nih. Masalah dalam Kristen adalah kami imani saja nggak apa-apa. Masalah dalam Islam lebih kompleks. Kenapa? Pemahaman itu. Ini masih mau debat nih, masih lanjut nih. Masih mau lanjut. Kan kalau mau. Jadi gini teman-teman ya, oke. Pakai jurnal. Kalau pakai jurnal. Jadi jurnal. Sumber primer itu kan. Sejak kapan teman-teman jurnal itu? Oke, tunjukkan dalam Bible kamu Trinitas. Kenapa? Tunjukkan dalam Bible kamu sumber primernya Trinitas itu. Ya tadi Matius 28 ayat 19 sampai 20. Mana? Coba baca. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam jadi murid dan jadi murid ya, bukan jadi hambaku ya. Joseph, baca baik-baik bahasa Indonesia, kok simpel banget, nggak ngerti sih. Sejak kapan guru adalah Tuhan? Jadi hamba, saya nggak mau jadi hamba karena kita bukan lagi hamba. Berarti kamu bukannya hamba Yesus? Bukan hamba Yesus. Kamu apanya Yesus? Saya adalah muridnya Tuhan Yesus. Kenapa? Sejak kapan kamu diajarin Yesus? Sejak kapan diajarin Yesus? Aduh, sorry ya, ngapain nih? Gue nggak mau ketemu sama orang seperti ini. Sorry ya, Joseph, nggak sopan. Maka dari itu berpeganglah teguh pada ajaran yang kamu terima. Loh, Bu Yuni, ini lo bikin orang kabur gimana sih? Aduh, aku pikir udah selesai. Apa mau kita gantian berdiskusi Bu Yuni? Baik, salam Tuhan videonya, dan sekarang saya mengajak saudara sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul di video berikut sebagai pesan moral buat kita sekalian. Berikut videonya. Sebelum video ini dibuat, Inggris dilanda kerusuhan yang bertahan sampai hari ini dan kita tidak mengetahui sampai kapan akhirnya.
Konon katanya kerusuhan ini adalah kerusuhan terbesar sejak 13 tahun yang lalu. Apa pasalnya? Kenapa bisa seperti itu? Dinarasikan bahwa di Inggris itu ada 3 orang anak kecil yang entah kenapa tiba-tiba ditusuk oleh seseorang sampai meninggal. Ya, semoga anak-anak yang dimaksud itu hidup bahagia di kehidupan yang lain. Tetapi apapun itu, walaupun pelakunya bukan orang-orang Islam, tetapi media Inggris sebagian dari sayap kanan itu justru menyampaikan melalui buzzer-buzzer mereka dan kemudian disampaikan kepada halayak umum bahwa pelaku dari penusukan yang keji itu adalah seorang muslim imigran. Nah, sekali lagi polisi menyangkal ini karena pelakunya itu adalah orang Inggris asli, cuman karena usianya 17 tahun maka menurut undang-undang di sana nama dan identitasnya secara umum tidak boleh dipublikasikan. Nah, tapi ini sudah menjadi masalah. Ini sudah disebarkan kemana-mana sehingga yang terjadi adalah unjuk rasa besar-besaran menuntut keadilan. Kemudian dari unjuk rasa itu muncul pertikaian, kemudian kerusuhan, dan kerusuhan meluas. Sampai video ini dibuat tidak ada tanda-tanda bahwa kerusuhan akan segera reda. Dan mungkin sampai beberapa hari ke depan kita akan masih melihat berita-berita di Indonesia mewartakan bahwa di Inggris terjadi kerusuhan. Nah, orang-orang di Indonesia melalui media-medianya dan orang-orang Islam di seluruh dunia secara umum mungkin akan melontarkan kalimat-kalimat yang agak klise bahwa terjadi Islamofobia di mana-mana. Di Eropa sekarang kaum muslimin ditindas, difitnah, disakiti, diintimidasi, didiskriminasi dan sebagainya. Dan ini adalah salah satu buktinya di mana kaum muslimin tidak melakukan kesalahan apapun tetapi sekarang malah menjadi korban dari kerusuhan. Masjid-masjid dibakar, dilempari, kantor polisi dan polisi yang mencoba untuk melindungi kaum muslimin juga ikut mendapatkan persekusi, kekerasan, lemparan batu dan lain sebagainya. Ini adalah bukti dari Islamofobia. Ini adalah bukti bahwa Islam di mana-mana dimusuhi, dibenci gara-gara mereka sedang menyebarkan dakwah dan orang-orang Eropa itu merasa ketakutan dengan itu gitu. Nah, narasi-narasi yang semacam ini sering sekali kita dengar dan pada akhirnya mencegah kita untuk melakukan sesuatu yang lebih produktif dan konstruktif gitu. Dan pada dasarnya ini benar-benar mencegah kita untuk menjadi introspeksi gitu. Jadi saya pengen cerita sedikit Baraya. Jadi sekitar 2 tahun yang lalu itu ada seorang subscriber saya yang hampir di setiap video saya itu muji-muji saya bahwa saya cerdas lah, bahwa saya hebat lah, bahwa analisisnya bagus lah dan lain sebagainya. Sampai suatu kali ketika saya membuat sebuah video bahwa di Eropa tidak pernah ada atau sampai sejauh ini tidak ada gelombang mualaf massal besar-besaran di mana orang-orang Eropa berbondong-bondong masuk Islam, di Amerika Serikat berbondong-bondong masuk Islam dan sebagainya. Saya menyangkal itu. Saya katakan bahwa datanya tidak pernah seperti itu. Saya katakan bahwa di Amerika Serikat dari tahun 2021 sampai tahun sekarang tidak ada pertumbuhan muslim secara signifikan. Yang ada itu adalah belum sampai 1% sampai sekarang. Dan kalau misalkan Baraya melihat, misalkan justru banyak orang-orang Islam di sana yang menjadi murtad atau keluar dari agama Islam, sama seperti agama-agama yang lain di negara-negara yang sudah maju. Demikian yang ada di Amerika Serikat, demikian pun yang ada di Eropa. Saya katakan seperti itu. Nah, si subscriber yang tadi muji-muji saya itu langsung marah. Ini guru gembul sok tahu, saya unsubscribe. Dia kemudian mendeklarasikan berulang-ulang, saya unsubscribe. Karena guru gembul ternyata bodoh, ternyata nggak ngerti apa-apa, nggak pernah itu. Yang menceritakan bahwa gelombang tsunami mualaf kaum muslimin di Eropa dan Amerika Serikat itu adalah Ustadz Anu. Guru gembul itu siapa? Masa bisa berani menyangkal data dari Ustadz Anu dan sebagainya gitu ya. Jadi memang dinarasikan di banyak media bahwa sekarang islamisasi itu gencar terjadi di mana-mana gitu. Jadi ada islamisasi berhasil terjadi di Australia, terjadi di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika Serikat dan sebagainya. Bahkan ketika World Trade Center itu ditabrak, itu ada narasi bahwa setiap harinya ada 16.000 orang Amerika Serikat yang masuk Islam dan cerita-cerita yang aneh seperti itu gitu. Tapi itu harus disangkal Baraya, itu memang tidak benar, datanya memang tidak benar seperti itu. Bahkan banyak orang-orang Islam yang kemudian keluar dari ajaran agama Islam. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, harus digarisbawahi bahwa memang orang-orang Eropa mendapatkan banyak sekali tambahan kaum muslimin, tetapi itu bukan dari mualaf, itu dari imigran. Katakanlah misalkan di Belanda, di Amsterdamnya itu ada sampai 10-15% kaum muslimin,
Ada iya memang, tapi itu dari imigran gitu ya. Kemudian di Prancis itu ada sekitar 10% kaum muslimin, yaitu imigran kebanyakannya, bukan gelombang mualaf besar-besaran berbondong-bondong berduyun-duyun masuk Islam dan sebagainya. Ya ada yang seperti itu, tetapi tidak signifikan gitu. Nah, jadi justru kita harus berpikir hal yang sebaliknya. Kenapa banyak kaum muslimin yang imigran, yang imigrasi ke negara-negara Eropa? Kan coba Baraya, perspektifnya tolong dibenarkan gitu ya, tolong dibenerin, jangan menggunakan tendensi apapun, biar kita bisa mengetahui masalahnya dan kedepannya semoga kita bisa menemukan solusinya. Bahwa Islamophobia di Barat, di Amerika Serikat terjadi itu bukan gara-gara kosong gak ada apa-apa tiba-tiba mereka melakukan sesuatu, ada latar belakangnya. Coba kita runut dari hal yang sangat sederhana. Kenapa banyak kaum muslimin yang melakukan migrasi ke Eropa dan kemudian menetap di sana, di Amerika Serikat dan sebagainya? Kenapa coba? Karena negara-negara Timur Tengah, negara Islam umumnya adalah negara yang penuh dengan konflik, penuh dengan ketidakjujuran, penuh dengan ketidakbenaran dalam pemerintahan. Kan begitu. Kita mulai dari yang paling mencolok, yaitu perang. Timur Tengah itu kaya akan peperangan. Iran versus Irak pernah terjadi, Irak versus Kuwait pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Iran pernah terjadi, Arab Saudi ribut sama Qatar pernah terjadi, Mesir berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, Libya berantem antara rakyat dengan pemerintahnya, kemudian Israel Palestina kita tidak bisa lupakan, kemudian di Yaman kemarin ada bentrokan, Hizbullah ngelawan Lebanon itu pernah terjadi. Jadi ada banyak kekerasan, ada banyak perang di negara-negara yang mayoritas muslim, dan orang-orang yang ada di sana wajar kalau mereka misalkan melarikan diri ke negara-negara Eropa yang subur, yang makmur, yang perekonomiannya bagus, yang pejabat-pejabatnya jujur. Kita harus akui itu. Mereka pindah ke sebuah negara yang besar, yang maju, yang sudah tidak lagi memiliki masalah dengan penduduknya sendiri. Kan begitu. Itu sekali lagi ya, ini pasti akan sangat menyakitkan. Mungkin saya akan dibully habis-habisan, tapi ini faktanya. Baraya harus mulai menganalisisnya dari situ. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Imigran-imigran yang berasal dari negara berkembang yang rawan konflik itu, ketika mereka datang ke sebuah negara yang mapan, mereka belum akan mampu menyesuaikan diri dengan budaya, dengan tradisi, dengan kebiasaannya. Akhirnya apa? Cek datanya Baraya secara jujur. Muslim-muslim imigran yang datang ke Eropa itu menambah angka kriminalitas 2 kali lipat lebih banyak sejak imigran-imigran itu diterima. Kenapa seperti itu? Tidak hanya melulu gara-gara agamanya, tapi juga ada banyak sekali variabel. Bahwa mereka latarnya adalah latar negara-negara konflik, bahwa mereka adalah orang-orang yang miskin, bahwa mereka tidak terdidik, bahwa mereka misalkan tidak sesuai dengan tradisi orang-orang barat dan sebagainya. Ada banyak sekali alasan. Tetapi yang jelas bahwa faktanya, ini fakta kerasnya, bahwa kriminalitas meningkat, kekerasan meningkat di negara-negara Eropa gara-gara banyak imigran dari kaum muslimin. Kan gitu. Nah, inilah yang akhirnya menyebabkan Islamophobia meningkat di Eropa. Kan begitu rumusannya. Nah, kenapa kita harus mengambil perspektif dari sini? Ya agar kita bisa introspeksi dan bisa memperbaiki diri, daripada kita berpikir bahwa setiap apa yang terjadi di dunia ini yang menimpa kaum muslimin pasti yang salahnya adalah pihak lain gitu. Kan kebiasaan kita untuk menenangkan jiwa kita, untuk menenteramkan hati kita, maka kita itu cari-cari kambing hitam. Setiap ada kekalahan dan kelemahan kita salahkan, itu Amerika Serikat, itu media-media barat, itu dan sebagainya. Itulah yang akhirnya membuat kita tidak mau introspeksi dan tidak mau menemukan masalahnya, dan akhirnya kita tidak bisa menemukan solusinya apa. Ya masalahnya aja kita ingkari gitu kan. Misalkan ginilah Baraya, dalam doktrin Islam itu kaum muslimin itu tidak bisa dikalahkan sama kaum yang lain. Satu-satunya yang bisa mengalahkan mereka itu adalah diri mereka sendiri. Itu janji di dalam Quran, itu janji Tuhan itu seperti itu. Makanya kalau misalkan sekarang kaum muslimin itu ada Islamophobia, dilecehkan di mana-mana, dihancurkan, kemudian memang kalah, nah itu bukan karena sama orang asing, tapi gara-gara mereka sendiri tidak mau introspeksi. Itu akui saja dari situ agar kita bisa memperbaiki diri. Nah, si ustadz yang tadi itu yang mengatakan bahwa kaum orang-orang Eropa berduyun-duyun masuk Islam sehingga tahun sekian insya Allah akan islamisasi berhasil dan sebagainya, itu kenapa banyak yang melakukan seperti itu? Karena kenapa mereka berani memanipulasi data gitu. Ya sebenarnya bukan memanipulasi data, sebenarnya mereka berusaha untuk menenangkan jiwa mereka. Mereka itu nggak mau berjihad. Kan kalau misalkan ya, kaum muslimin sekarang itu lemah, kaum muslimin itu sekarang menjadi masalah di sana. Nah itu kan
ladang kita untuk berjihad, untuk memperbaiki diri, memperbaiki kawan-kawan kita sesama kaum muslimin dan sebagainya. Tapi daripada melakukan seperti itu, ya diomongin aja cerita-cerita yang meninabobokan agar kaum muslimin itu tiduran dengan santai, nonton TikTok dengan santai, dan kemudian bercuap-cuap bahwa kaum muslimin adalah rahmatan lil alamin. Kan begitu. Kalau misalkan Baraya tidak percaya dengan data-data itu, Baraya cek kemarin di Indonesia orang-orang berusaha untuk membantu orang Rohingya. Dan apa yang terjadi, orang-orang Indonesia sendiri yang marah-marah, ternyata orang Rohingya itu seperti itu. Kan begitu ya. Jadi bukan berarti selama kaum muslimin itu berarti dia pasti baik ya, belum tentu juga gitu. Yang jelas itu adalah kalau kaum muslimin beragama dengan baik, maka dia pasti menjadi orang baik. Tapi masalahnya apakah kaum muslimin itu beragama dengan baik? Baik, salam Tuhan, di videonya kita sudah simak apa yang menjadi pembahasan seorang apologet Kristen dengan Uniriva. Di video tadi mereka membahas beberapa hal tentang Alkitab, dan ternyata dalam ruang debat itu ya diakhiri dengan Uniriva meninggalkan ruang debat. Nah, saudaraku dalam Tuhan, dia tidak mampu melawan apologet Kristen ini sehingga dia meninggalkan ruang debat. Artinya ya dia menyerah gitu loh. Jadi ya puji Tuhan, apa yang disampaikan oleh apologet Kristen ini ya pastinya memberkati kita, membuka wawasan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Alkitab berisi firman Tuhan. Ini sangat luar biasa, dan tentunya semoga debaters Kristen senantiasa diberkati oleh Tuhan, dipakai Tuhan dalam pelayanan, juga dalam pelayanan debat lintas agama, sehingga melalui pelayanan mereka semakin banyak yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dan jiwa-jiwa semakin dituai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saudara Tuhan, kita juga sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Guru Gembul, ya, pesan moral dari Guru Gembul buat orang-orang yang hanya melihat kepada orang lain, yang hanya melihat kelemahan orang lain tetapi tidak pernah melihat kelemahan kita sendiri. Dan saya rasa apa yang disampaikan oleh Guru Gembul tidak hanya tertuju kepada saudara-saudara kita muslim ya. Sebagai orang Kristen juga kita perlu ambil hikmat dari apa yang beliau sampaikan ya. Kita jangan hanya melihat kepada orang lain. Kita perlu introspeksi diri ya. Kita perlu bercermin diri ya. Supaya apa? Supaya kita juga mengetahui, sadar tentang diri kita. Ya, kadangkala dalam kehidupan sehari-hari kita lebih banyak melihat kepada orang lain, lebih banyak melihat kelemahan, kekurangan orang lain, tapi kadangkala kita lupa melihat kepada diri kita. Jadi apa yang disampaikan oleh Guru Gembul baik untuk kita semua. Supaya apa? Supaya kita mengintrospeksi diri, supaya kita bercermin diri ya, supaya kita melihat kepada diri kita ya, supaya kita lebih dulu menilai diri kita daripada menilai orang lain, saudaraku dalam Tuhan ya. Itu sangat baik sekali untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Dan saudaraku dalam Tuhan, semoga kedua video tadi memberkati kita, menguatkan iman kita, dan juga menambah wawasan kita terutama tentang moral-moral kita ya, lebih baik di hari-hari berikutnya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, di kesempatan ini saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Saudara, pastinya saya dan saudari diperhadapkan dengan berbagai hal di setiap langkah yang kita lalui setiap harinya. Ada kalanya kita diperhadapkan dengan sukacita, kita diberikan berkat yang berkelimpahan, kita diberikan anugerah Tuhan, ya, kita diberikan kesehatan yang baik, ya. Tapi ada kalanya kita diperhadapkan dengan situasi sulit ya, perekonomian yang sulit, keluarga yang sulit, yang banyak masalah, yang berantakan ya, dan persoalan-persoalan lain yang sering menghadang langkah kita. Tapi saya mau pesankan bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini, mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita. Mari kita tetap semangat mengerjakan pekerjaan kita, dan mari kita tetap optimis bahwa apa yang kita kerjakan akan menghasilkan hal yang baik gitu loh.
Yang terpenting apa yang kita kerjakan itu ya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan dan pekerjaan yang memberkati kita dan memberkati orang lain. Saudara dalam Tuhan, dalam hal ini juga saya kembali mengingatkan kita supaya dalam segala hal kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap berserah kepada Tuhan. Saudara, saya selalu ingatkan kepada kita bahwa saya dan saudara adalah manusia yang lemah. Ya, banyak kelemahan-kelemahan kita. Ya. Saudara, kita sebagai manusia yang lemah, kita butuh Tuhan yang adalah sumber dari segala sesuatu. Ya, kita butuh sosok yang tidak lemah, yaitu Tuhan. Tuhan mampu melakukan segala keajaiban dalam kehidupan kita. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu melepaskan kita dari berbagai persoalan, saudara dalam Tuhan. Atau setidaknya, ya, kita tetap dalam persoalan, tetapi Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melewati badai kehidupan kita. Banyak hal yang mampu dilakukan oleh Tuhan untuk kebaikan kehidupan kita. Hal yang terpenting adalah saya dan saudara tetap berserah kepada Tuhan. Saya dan saudara tetap mengandalkan Tuhan. Saya dan saudara tetap percaya akan kuasa Tuhan. Dan hal yang tidak kalah penting, kita juga harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita. Kita taat akan firman Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, banyak orang di luar sana menginginkan yang terbaik dari Tuhan, tetapi mereka tidak taat akan firman Tuhan. Mereka tidak hidup berdasarkan firman Tuhan. Ya. Jadi kita sebagai anak Tuhan dituntut untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Entah itu Tuhan turun tangan menolong kita, entah itu sedang menguji kita, entah itu kita sedang diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Tetapi bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah kita tetap berserah kepada Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap percaya bahwa kuasa Tuhan ada bagi kita. Dan kita jadikan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan kita. Sebagai dasar kehidupan kita. Kita berjalan, kita melangkah, kita melakukan segala sesuatu. Kita memikirkan segala sesuatu seturut firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki di dalam firman-Nya. Saudaraku dalam Tuhan. Dalam hal ini juga kita sudah memuliakan Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan ketika hidup kita ya berdasarkan aturan firman Tuhan, berdasarkan pesan Tuhan di dalam firman-Nya, di dalam Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan. Ya, sekali lagi mari kita jadikan hidup kita sebagai hidup yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan, dan yang senantiasa taat akan firman Tuhan. Saya sudah sering sampaikan banyak contoh di dalam Alkitab. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai masalah. Tetapi mereka kembalikan persoalan kepada Tuhan. Mereka berserah kepada Tuhan. Mereka katakan kepada Tuhan bahwa mereka tidak mampu melewati badai kehidupan mereka kalau Tuhan tidak campur tangan menolong mereka. Mereka sadar bahwa apa yang mereka alami hari-hari ini Tuhan mampu menolong mereka. Maka mereka berserah kepada Tuhan. Dan saudara dalam Tuhan, kalau kita baca tokoh-tokoh Alkitab yang percaya kepada Tuhan, ketika mereka berserah kepada Tuhan, ketika mereka mengandalkan Tuhan, maka kemenangan menjadi milik mereka. Kebahagiaan surgawi memenuhi kehidupan mereka. Saudaraku dalam Tuhan, hal yang terpenting adalah bagaimana kita berserah kepada Tuhan dan bagaimana kita taat akan firman-Nya. Saya percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita yang terbaik. Tuhan senantiasa merencanakan hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah menjadikan kita ekor, tetapi Tuhan pasti menjadikan kita sebagai kepala. Saudaraku dalam Tuhan. Ya, Tuhan pasti melimpahkan berkat-Nya bagi kita. Saudaraku dalam Tuhan, berbicara berkat tidak hanya terbatas dengan materi. Kadang-kala Tuhan memberkati kita lewat kekuatan-kekuatan Tuhan yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita. Ya, kadang-kala dalam persoalan ya orang bersungut-sungut, bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, mengatakan bahwa Tuhan tidak menolongnya, Tuhan tidak menyelesaikan persoalannya, Tuhan tidak turun tangan memberikan solusi dalam persoalannya. Padahal dia tidak sadar bahwa Tuhan sedang bekerja memberikan kekuatan kepada dirinya untuk melewati persoalan-persoalan yang dia alami. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi berkat Tuhan tidak hanya terbatas kepada materi, tetapi juga berkat Tuhan ya kita boleh alami melalui kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga persoalan demi persoalan, badai kehidupan yang menerpa kehidupan kita, kita mampu melewatinya oleh karena
ada kekuatan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini, ya. Semoga video ini memberkati kita, menguatkan iman kita, menyadarkan kita bahwa penting sekali kita berserah kepada Tuhan, penting sekali kita mengandalkan Tuhan, penting sekali kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kehidupan kita, sehingga saya dan saudara senantiasa menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami kekuatan daripada Tuhan dan mengalami anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan yang lebih penting share video ini sebanyak-banyaknya supaya melalui video ini semakin banyak yang terberkati dan semakin banyak yang memuji, memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan surga. Dan kiranya damai sejahtera daripada Tuhan melimpah bagi kita semua. Shalom.